Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Tawir Alfat Channel. Saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan materi pemahaman lokasi melalui peta. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe di channel saya, dan jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati dengan surah Al-Fatihah. Selesai. Para pembelajar, kali ini kita akan bahas mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian peta dengan tepat, menjelaskan unsur-unsur peta atau komponen peta dengan tepat. Apakah itu peta? Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mappa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Fungsi peta: berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Unsur peta atau komponen peta. 1. Judul peta. Judul peta adalah keterangan yang menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta: peta persebaran hutan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah berisi tentang sebaran hutan yang ada di Indonesia, berupa luas hutan, jenis pohon, dan lain-lain. Misalnya ini adalah peta dunia. Judulnya peta dunia, berarti menggambarkan negara-negara yang berada di dunia. Ini adalah peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kalau ini judulnya Sumatera Selatan, produsen biji kopi terbesar. Yang ini adalah peta Kabupaten Sopeng, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sopeng. Kalau yang ini judulnya peta sebaran COVID-19. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau jarak sebenarnya. Jika skala pada sebuah peta adalah 1:1 juta, memiliki arti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding atau sama dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Saya ulang, jika skala pada sebuah peta adalah 1:1 juta, memiliki arti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding atau sama dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka misalnya 1:2.500, artinya 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Skala garis atau grafis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Saya ulang,
Skala garis atau grafis dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Seperti ini misalnya, 0 cm berarti 0 km, 1 cm berarti 5 km, 2 cm berarti 10 km, 3 cm berarti 15 km, 4 cm berarti 20 km. Ya. Lanjut, orientasi utara. Sebuah peta harus memiliki orientasi arah utara agar pengguna peta dapat mengetahui arah letak suatu lokasi. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi, seperti gambar ini. Simbol peta. Jenis simbol peta antara lain simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu yang mencakup area tertentu. Dan simbol warna. Simbol titik seperti ini. Segi 4 ibu kota negara. Segitiga warna hitam gunung api tidak aktif atau mati. Segitiga warna merah berarti gunung berapi. Nah, jadi inilah simbol-simbol titik. Simbol garis seperti sungai berarti garis yang berkelok. Nah, jadi ini adalah simbol-simbol daripada simbol garis. Misalnya simbol sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Simbol area. Contoh simbol area seperti ini, danau. Digambarkan seperti warnanya biru misalnya. Kemudian ada rawa-rawa, ada sawah. Nah, misalnya kalau sawah itu gambarannya itu padi misalnya. Formasi batuan kapur. Simbol warna. Warna perairan, sungai, danau dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Tugas atau PR. Petunjuk mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan simak kembali video pembelajaran ini atau buka buku BSE IPS, kemudian atau buka Google. Setelah selesai dijawab, minta tanda tangan orang tua atau wali, foto tugasnya kirim ke WA saya. Tugas ini ada 8. Yang pertama, gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala disebut apa? Komponen yang menunjukkan isi suatu peta disebut apa? Perbandingan antara jarak peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan disebut. Yang keempat, jika objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding 1 juta cm atau 1 km di lapangan, maka skala peta tersebut ditulis. Skala berupa perbandingan angka disebut. Gambarlah skala garis. Yang ketujuh, angka 2 cm pada skala nomor 6 di lapangan jaraknya adalah. Gambarlah simbol titik, simbol area, dan simbol garis. Sekali lagi, jawaban saya tunggu di WA saya. Boleh difoto. Kemudian
Saya menunggunya mulai sekarang, bisa juga